channel YouTube-nya Total King. Kali ini kita mau ngebahas, ini kebetulan hari ini kita mau ngerakit mesin nih. Bagaimana caranya ngerakit mesin, terutama King yang baik dan benar. Nah, ini ada beberapa contohnya, bahan-bahannya, bawaan ini spare partnya. Kayak gini, kayak rasio. Ini King tahun 96. Punya konsumen dari Garut, 96. Rasio. Terus ini ada rumah kopling. Rumah koplingnya masih oke, jadi belum goyang. Pastiin rumah kopling ini ngaruh banget ke kerja mesin. Nah, terus ini bagian spoolnya. Oke. Ini apa sih namanya? Botolan gitu. Botolan tepat. Nah, ya ini botolan. Nanti dirakitnya sama ini tah. Mekanik andalannya Total King tuh. Kang Wahyu. Nah, ini. Nah, ini kita mau masang bagian stang seher. Jadi bagusnya itu nggak perlu digedor. Kita punya alatnya buat trackernya. Kita bikin manual. Nah, ini caranya. Boleh. Ayo, jadi anti gedor-gedor klep. Nah, fungsinya adalah biar kalau main gedor, dia bagian di stang sehernya bakal berubah lagi. Nah, kalau fungsinya begini kan dia tracker, nariknya pelan-pelan terus tanpa ada gedoran sedikit pun gitu. Nah, udah beres gitu. Yang fatal itu banyakannya yang makanya mesinnya cepet geter dan lainnya itu selain rumah bearingnya logor, udah aus, cara pemasangannya dia. Nah, itu. Nah, ini nih. Ini alat buat narikin itu tadi stang seher kerkas ke rengkes. Nah, itu. Nah, kita bikin manual. Kayaknya sih kalau buat jualannya belum ada. Ini sangat ngebantu banget loh. Apalagi buat teman-teman yang sering banget bongkar pasang mesin King. Kayaknya menurut saya ini paling wajib punya beginian. Nah, ini. Nah, sekarang kita mau ngerakit bagian dalamnya, rasio dan bagian transmisinya, pengoperan bagian gigi-giginya. Ini. Oke, guys, tadi sudah kita udah ngelihat perakitan dari antara rengkes kiri dan rengkes kanan. Sekarang ini rengkes kiri dan rengkes kanannya udah dijadiin satu. Nah, terus apalagi yang harus kita perhatikan, biasanya bagian seal sini nih. Nah, ini bagian seal. Ini namanya seal gear depan. Biasanya banyak yang bilang kalau ini bagian seal persneleng dan ini seal stud. Nah, kenapa ini harus diganti semua? Biasanya kalau teman-teman nemuin tuh si rantainya King suka sering basah, banyak oli. Kendalanya yang paling sering itu ya antara 3 seal ini. Untuk lebih detailnya nanti kita bahas di channel YouTube selanjutnya. Ini hanya gambarannya saja, jadi ini tuh wajib diganti. Oke, nah ini sekarang kita ganti sealnya. Buat teman-teman kalau mau ganti seal, saya saranin pakai yang orisinil karena ngaruh banget, dari bahannya juga beda jauh sama yang lokal. Nah, ini seal stud, kita pakai Junin part dari Yamaha orisinil seal stud. Terus seal gear depan orisinil juga. Ini seal persneleng. Kita pasang satu-satu ya. Jadi sebenarnya pemasangan ini kayak seal stud seperti ini nggak perlu dilem. Kalau pakai orisinil itu enaknya begitu. Memang karena kan bawaan pabriknya juga nggak ada lem-leman ya. Nah, jadi pastiin pakai yang orisinil, jadi nggak perlu pakai dilem lagi. Karena dia diameternya udah pas banget sama tempatnya. Pastiin cara pemasangannya pakai palu karet, jadi biar meminim gesekan, benturan.
jadi nggak terlalu ini juga. Nah itu, jadi pas, jangan terlalu masuk juga, diameternya pasin aja. Nah, itu. Jadi sebenarnya itu enaknya kalau pakai orisinnya nggak perlu pakai lem lagi, lem sealer biasanya banyak yang pakai sih. Cukup tinggal pasukin aja. Nah itu tadi yang pernah dibahas tadi. Kalau buat teman-teman yang sering nemuin tuh kalau rantainya bocor keluar ori terus, di standarin 1 keluar oli terus, nah itu biasanya kendalanya dari seal 3 tadi itu, seal gear depan, persneleng, sama stud. Pastiin pas. Jadi ini kebetulan kita ngerakit mesinnya malam, mudah-mudahan aja gambar sama videonya jelas. Nah ini ada cacat, tolong deket nih kameramennya. Ini ada cacat, sering banget ditemuin ereking di bagian gear sini nih. Ini aus. Nah ini masih tebal nih, belah sini udah kemakan. Kenapa? Biasanya kendalanya di setelan rantai miring, biasanya nggak, antara gear depan sama gear belakang itu miring. Nah ini jadi akibatnya nih, banyak yang ditemuin tuh seperti ini. Sama biasanya bosnya juga terlalu tipis, bukan pakai bos orinya, jadi dia si gear depan itu nempel ke sini, kegesek-gesek. Nah itu pastiin itu dulu. Nah setelan rantainya harus benar dulu. Oke. Alhamdulillah udah beres bro pemasangan. Kebetulan memang dia kebawa kesininya cuman hanya mesin, berarti perakitan mesin untuk saat ini di channel ini mungkin sekian. Yang harus kita perhatikan pada saat turun mesin adalah, pertama, poin saya yang harus pesan buat teman-teman, yang pertama, kalau udah turun mesin begini, tolong pilihlah spare part yang benar-benar berkualitas. Salah satunya adalah tuning part dari Yamaha originalnya. Jadi karena memang kalau udah turun mesin biar nggak turun lagi, biar tahan, mungkin bisa tahan 5 tahun ke depan baru kita turun lagi, tapi tergantung pemakaiannya. Nah ini bagian seal-sealnya tadi, gear sudah kepasang semua, manet sudah kepasang. Nah ini udah lancar banget nih. Jadi kayak bearing, lahar beacon, layar rumah kopling, lahar gear depan ini, kalau udah turun mesin ini ya saran saya menjadi semua gitu. Nah, ini stang seher juga terutama, balancingnya yang benar, yang bagus. Ya kepercayaannya teman-teman sendiri, bengkel kepercayaan teman-teman sendiri di sana gitu. Tentunya pasti harus dipilih yang paling bagus biar nggak turun mesin lagi ya. Mungkin dari saya sekian, semoga bermanfaat. Ikutin terus di channel Total King. Nanti kita akan vlog-vlog selanjutnya akan membahas nge-review beberapa motor ereking, mulai dari motornya, spare partnya, dan tips and trick. Nah itulah. Oke, sekian dari saya. Wassalam, salam